A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang yang buat buku tulis? Satu orang cuma. Satu orang dan dua. Yang buat buku tulis ini istiqomah ini mudah-mudahan nanti cepat dia jadi arif ulama. Amin. Yang lambat-lambatnya di bingung jadi apa nanti. Yang nggak bawa buku tulis suruh bawa nggak bawa, namanya nggak ikut arahan. La ilaha illallah. Ya. Nggak ikut arahan nanti itu di mana-mana tinggal dipakai satu. Maka lebih arahkan bawa buku tulis bawa. Itu namanya ikut arahan. Insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Masih kajian kita rahasia-rahasia taharah. Pentingnya kita mengetahui rahasia bersuci itu biar nanti kita semangat untuk bersih, semangat untuk bersuci. Kemudian diutarakan tentang 4 tingkatan daripada taharah. Tingkat orang yang suci itu ada 4 tingkatan. Yang paling rendah itu adalah suci daripada hadas dan najis. Yang kedua adalah bersih anggota badan daripada dosa dan salah. Tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, membersihkan hati daripada ala-ala yang tercela dan sifat-sifat kerendahan yang terkutuk. Tingkatan ketiga tuh, sifat buruk, sifat jelek, sifat mencuri dijauhkan, mengejek jauhkan. Itu tingkatan ketiga. Sementara tingkat keempat ialah membersihkan rahasia batiniah dari sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala dan selain daripada Rasulullah SAW. Pokoknya hanya Allah dan Ta'ala, Allah dan Rasul sajalah yang ada di hatinya. Ya, memang kalau hanya tingkat satu tadi itu belum mampu mereka ini untuk pakai sorban, pakai jubah, ya belum mampu. Pada tingkat kedua juga masih susah makin menghidupkan sunnah. Tingkat ketiga mulai, ya mulai pakai peci kemana-mana, mulai pakai baju koko kemana-mana. Kalau tingkat keempat nih, inilah sorban naik langsung, jubah naik langsung, tongkat siwak kemana-mana langsung. Nggak mau dia tinggal sorbannya. Kenapa? Tingkatan wali-wali Allah, tingkatan para nabi, para rasul. Ini yang kita latih di pondok pesantren ini. Maka diajarkan selalu seluruhnya di pondok, dipakai sorban, pakai jubah. Biar nanti tingkatan kesucian kita ini sudah suci, kesuciannya para nabi dan rasul dan para sahabatnya. Amin rabbal. Nah, dikatakan seorang hamba itu tidak mungkin akan dapat mencapai tingkatan yang tertinggi. Nah, ya. Seorang hamba itu tidak akan mungkin dapat mencapai tingkatan yang tertinggi, melainkan lebih dahulu harus melalui tingkat yang ada di bawahnya. Istinja dulu kita sesuai dengan sunnah, duduknya, duduk sunnah, istinjaknya, jongkoknya, ya buang satu, buang duanya sesuai sunnah, ya. Kemudian masuk WC-nya pakai doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Habis itu kalau bawa air kecil itu jangan berdiri, ya jongkok, gitu ya. Bawa besar pun jongkok, jangan berdiri, ya. Itu baru dasarnya saja tuh. Kalau belum itu pun kita buat, itu berarti itu pun nggak dapat kita. Masih berdiri uang kecilnya, masih dokter setan. Karena setan itu begitu dengar ajan iqomat, begitu dengar ajan, itu seperti dibakar tubuhnya, seperti dipanah ditembusi sama api yang panas tubuhnya. Teriak luka-luka dia. Pergi aja ke WC cepat. Begitu datang orang yang buat kecil siapapun dia, terus berdiri, oh ini dokter, ngantri semua pasien-pasien setan tadi. Begitu kena air seni yang berdiri tadi, sembuh berpenyakitnya semua. Wah, terima kasih Pak Dokter, ya. Jadi orang yang buat kecil berdiri itu dokternya setan. Mau jadi dokter setan, mau. Hasilnya apa? Ngantuan waktu majelis ilmu, ya. Cabut suka, kemudian pulang nggak izin. Itu dokter setan itu. Naudzubillah. Ya. Kemudian jika tidak dapat mencapai kesucian rahasia batiniah, terhindar dari sifat-sifat yang tercela dan dipenuhi dengan sifat-sifat yang terpuji,
Selama ia belum mengisi kebatinan itu, ia lebih dahulu dengan kebersihan hati, dengan menjauhi ala-ala yang tercela dan melaksanakan ala-ala yang terpuji. Nah, udah suci semua, udah istinjaknya sesuai dengan sunnah, udah baca doa masuk WC, doa keluar WC ya. Kemudian udah istinja pun baca doa, jongkok sudah, buang satu buang duanya. Kemudian bersihnya pun sudah bersihnya tuh sampai hilang 3, yaitu rasa, bau sama warna, rasa, bau sama warnanya. Mesti bau bersihkan ya. Dan udah mesti bau, udahlah belalat lah ya. Mesti bau bersihkan sampai bersih. La ilaha illallah. Ini maka bersihkan lagi adalah hal-hal tercela. Aku harus latihan sepertinya, aku harus hari ini tidak boleh ngejek ya. Aku latihan nih pagi ini aku jangan ngejek sampai jam 10. Pagi ini aku jangan bilang bodoh siapapun dari jam di subuh sampai jam 10. Nanti ada orang bilang orang kan, oh jangan, aku jangan belas, aku sabar. Berhasil jam 10, alhamdulillah jajan hadiahnya jajan. Hadiah diri kita tuh, alhamdulillah aku dari jam 6 pagi tadi sampai jam 10, setengah 10, aku nggak bilang bodoh, aku nggak ngejek, aku diajak pun aku sabar. Ini hadiahnya jajan kue 2000 dari diri sendiri, alhamdulillah aku berhasil, nggak ngejek hari ini. La ilaha illallah. Begitu yang suka ngambil selop orang, itu pun dilatih dirinya, latihannya seperti itu. Aku hari ini harus tidak menghilangkan selop orang lain. Kalau selopku kena ambil, aku sabar dengan aku kaki ayam. Allah lihat aku itu sakit kena batu, itulah berjihad jalan Allah dengan aku berkorban walaupun sakit-sakit lagi. La ilaha illallah. Ya, latihan. Alhamdulillah sampai jam 12, oh tahan enggak ngejek. Sampai jam 3 sore tahan enggak ngejek. Jam 6 sore maghrib alhamdulillah. Terus mau tidur pun alhamdulillah ya Allah, aku pernah ngejek sama 1 hari ini. Beli kue lagi, ya kan gitu. Hadiahkan lagi 2000 sama diri ini. Alhamdulillah. Menang enggak ngejek, enggak nyaci. Itu juga yang malam-malam kalau bangun diri mengambil barang orang, aku jangan nih stop diri punya, aku nanti malu ketahuan nanti Allah tahu nih aku nih maling nih, nanti jadi maling besar pula aku tuh dewasa, jadi penjual narkoba aku, jadi bandar pula nih. Nauzubillah ya. Maka latih diri itu untuk stop, jangan. Itu bersihkan diri itu dengan seperti itu gitu. Ya, aku sering lempar orang, sedikit lempar latihan untuk hari ini jangan lempar orang apapun tidak boleh, jangan kertas pun jangan, apalagi batu, kayu pun jangan, apalagi kue. Kalau kue boleh lah, lempar ambil gitu sama orang ya, langsung masuk mulutnya. Kalau aku biasanya aku lempar batu, aku hari ini aku lempar kue ke mulut kawanku, buka mulutmu, nah. La ilaha illallah. Latihan ya, itu latih diri itu gitu. Biar nanti kita berubah jadi baik. Pengalaman ulama kiai ya, mereka lihat santri-santri yang suka mengejek, suka mengganggu, suka mencaci, maka ejekan, caci makian dan kemudian menghilangkan barang orang, mengambil barang orang itu ternyata sewaktu hidupnya, betul kata Rasulullah SAW, terjadi 3 hal sama dia. Yang pertama apa kata Rasulullah SAW, kita talim wa ta'alum, adalah habis hilang hafalannya. La ilaha illallah. Mau hilang hafalan kalian? 30 juz sudah cepat deh, 30 juz setahun udah dapat dia langsung 30 juz. Begitu selesai mondok Al-Qur'an, begitu selesai mondok di pesantren, habis semua hafalannya. Banyak gitu? Banyak. Buya berapa orang kenal tuh? Mana hafalannya? Habis Buya. Ya. Enggak satu pun tinggal, enggak ada. Ini berarti ada hal yang enggak benar dibuat waktu di pondok, atau setelah mondok ada hal yang enggak benar dibuat gitu. Sehingga enggak murojaah, enggak mengulang, hilang hafalannya. Yang kedua, nanti apa yang terjadi? Keluh lidahnya. Padahal udah diajarkan dari kelas 1 SMP, 3 tahun SMP. Kemudian aliyah 3 tahun. Tapi waktu mengajarkan kepada umat, enggak ada apapun yang keluar ayat-ayat hadis-hadisnya. Nah, ini artinya keluh lidahnya. Enggak ada hadis keluar, enggak ada ayat Quran keluar. Bahkan ngomong pun dia susah. Ini yang ketiga nanti apa? Masalah hidupnya. Miskin hidupnya gitu. Bahkan dalam hadis lain menyebutkan dalam kitab Tarimatul menyebutkan, siapa mengganggu daripada orang yang mengaji Al-Quran, orang yang belajar agama, nanti Allah tempatkan dia di pelosok, di tempat yang sudut, di ujung gunung lagi, susah jalan kemanapun, dan di tempat penduduk itu orang jahat semua sama dia. Mau seperti itu? Jangan ganggu. Udah dia tinggal di pelosok, di tempat ujungnya jauh daripada kota, ini lewat desa, lewat sungai, lewat laut,
lewat naik gunung lagi, lewat air terjun lagi, masuk ke gunung, lewat lagi gua lagi, lewat baru nyampe ke rumahnya kampung. Itu pun kampungnya jahat semua. Mau seperti itu? La ilaha illallah ta'lim wa ta'allum seperti itu. Atau dia nanti hidup dalam keadaan menjadi orang yang kaki tangan para penjahat. Ada pemimpin jahat nanti di kampung itu, dia nanti tukang curinya, kau curi sana, kau bunuh sana. Jadi itu nanti santri itu. Mau seperti itu? Maka jaga diri kita. Yang kita ada sebut sekarang ini bersihkan. Ya Allah, aku tobat ya Allah, tak mau aku nanti tinggal tempat pelosok, habis itu masuk gunung terus masuk pelosok lagi, habis itu jurang, jalan kecil, di pinggirnya jurang lagi, ada air terjun lagi, sungai lagi, lewat laut lagi, lewat danau lagi, baru sampai ke kampungnya. Oh, jauh kali itu kan? Jauh kali, masya Allah. Ya, udah itu tinggal jahat pula semua sama dia. Oh, asik dilempar, asik dipukuli aja dia. Babak belur selalu sepulang-pulang, babak belur. Mau seperti itu? Nah, ini hadis Rasul menyebutkan seperti itu. Atau nanti dia kalau nggak seperti hidupnya, tiba-tiba ada orang jahat, nanti dia jadi kaki tangannya. Dia membela orang jahat tersebut. Kau maling sana, kau rampok sana, kau suap sana, kau sogok sana. Naudzubillah. Ini santri-santri buaya yang dimuliakan Allah. Pertama kebersihkan diri kita dari hal-hal tersebut. Insya Allah, bersihkan daripada mengejek, daripada mencaci, daripada mengganggu, daripada mencuri. Allah lihat tidak? Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Tidak diketahui orang, tidak diketahui orang, Allah tahu tidak? Didengar orang, tidak didengar orang, Allah dengar apa yang kita buat. Meleset enggak? Kalau kita buat buruk hasilnya buruk. Kalau misal kita baik hasilnya baik, tidak meleset. La ilaha. Mudah-mudahan dengan ini kita perhatikan kesucian diri kita agar tingkatan kesucian kita ini dari tingkat yang terendah tadi hanya istinja, hanya bersih badan, bersih pakaian, tapi meningkat menjadi bersih daripada dosa dan kesalahan. Meningkat lagi jadi bersih daripada ala-ala yang buruk yang dibuat ala-ala terpuji dan mulia. Insya Allah. Itu nanti tambah tingkat yang keempat, kita pasang apa yang ada para nabi rasul, sorban kita naik, jubah kita naik, kemudian sunnah kita naik, tahajud kita sempurna, dakwah kita sempurna, maka nanti tingkatan kita menjadi tingkatan para nabi, kesucian diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah apa sampai kita amalkan, amalkan yang dakwahkan lagi kepada ahli keluarga tangga sahabat kita, dan kita sampaikan ke sholat insya Allah. Dan yang menulis itu akan datang berkah, ya, datang berkah karena dia mengikat ilmunya. Karena kata ulama, ilmu itu seperti hewan liar. Hewan liar kalau nggak kita ikat, dapat nggak lagi? Nggak akan dapat. Tapi kalau kita ikat, maka kapan pun kita mau, hewan liar itu akan dapat. Ada hewan luar dosa, itu kita tangkap, kita jerat, dapat dia, terus kita kurung. Mana hewan liar tadi itu? Di kandangnya sudah aku buat. Oh ya kasih makan, nanti beranak banyak ada hewan liar tadi. La ilaha. Ya, coba kalau nggak pakai ikat, mana hewan liar itu? Kemarin itu jauh di situ, mana udah nggak nampak lagi, panggillah, apa dipanggil, nggak diikat. Inilah tulisan, inilah pengikat ilmu. Kalau kalian ikat ilmunya, tak dibaca-baca nanti hasilnya banyak bernak pinak dia. Kalian bisa dakwahkan, sampaikan, akhirnya membawa keberkahan. Ilmu Buya itu cuma menulis sering. Kitabnya pun dijaga selalu. 31 tahun kitab Buya selalu Buya jaga. Kitab kalian masih baru seminggu udah rusak. Gimana? Dijaga kitabnya, ya. Sampai itu dibaca-baca nanti berkah dari guru itu ilmunya langsung sama kita. Insya Allah apa yang kita amalkan awalkan lagi kepada keluarga tangga sahabat kita tentang pentingnya memahami 4 tingkatan kesucian tersebut. Insya Allah. Untuk kafatul majlis, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.